Shalom, salam sejahtera bagi kita semuanya. Tentu pada saat ini kita bersuka cita atas segala rahmat Tuhan, segala berkat Tuhan yang boleh kita rasakan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita terlebih dahulu berdoa. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami yang bertahta di dalam kerajaan sorga. Segala puji dan hormat kami sampaikan kepadamu. Atas segala berkat-Mu, segala kasih-Mu menyertai kami, mengiringi kehidupan kami hingga pada saat ini. Kami akan mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Roh Kudus berkuasa atas kami. Biarlah kami diberkati, diteguhkan untuk menjadi umat yang bertumbuh, yang setia sampai Engkau datang yang kedua kali. Inilah doa kami Tuhan, kami sampaikan di dalam nama Yesus Kristus adalah Juru Selamat kami. Amin. Sekali lagi saya menyampaikan salam sejahtera bagi kita semuanya. Saya yakin dan percaya, saudara-saudara dimanapun kita berada, apapun kondisi kita saat ini, kita bersuka cita di dalam Tuhan. Mengapa? Karena kita yakin bahwa Tuhan adalah pengendali kehidupan kita. Bukan hanya hidup kita secara pribadi, bahkan alam semesta ini di bawah pengendalian Tuhan. Nah, pada saat ini saya mau menyampaikan satu pelajaran khotbah yang berjudul Bertumbuh Dewasa dalam Kristus. Nah, satu kali seorang seniman sedang menyelesaikan sebuah patung perunggu yang dibuatnya. Ia terus memahat dengan hati-hati bagian-bagian kecil dari patung tersebut. Ada orang yang memperhatikan dan orang ini berkata, sempurna. Seorang pengamat seni yang sedari tadi memperhatikannya. Tapi ia heran karena melihat seniman itu tidak pernah berhenti memoles patung itu. Ia pun bertanya kepada pemahat itu, patung ini sudah sempurna. Kapan engkau menyelesaikannya? Patung ini tidak akan pernah selesai, kata pemahat itu. Saya akan terus mengerjakannya sampai ada orang yang datang ke tempat ini, membelinya dan mengambilnya. Pengamat seni itu atau orang yang berada bersama dengan si pemahat itu begitu terkejut dengan jawaban si pemahat. Yesus Kristus yang kita percaya sebagai Allah kita, sebagai Juru Selamat kita, memberikan anugerahnya kepada kita sebagai orang berdosa. Kita telah dibenarkan dan diselamatkan menjadi anak, menjadi putra dan putri Yesus Kristus. Namun karya Yesus, karya Tuhan bagi hidup kita tidak berhenti sampai di sana. Allah terus memoles sampai ia mendapati hidup kita sempurna di mata Allah. Allah menghendaki hidup kita sempurna. Sama seperti Yesus Kristus sempurna. Seperti halnya seorang seniman yang membuat penyelesaian akhir dari patung mahakaryanya. Tuhan tidak berhenti memoles dan mengusahakan agar kehidupan kita bertumbuh dan menghasilkan buah tanpa batas. Saudaraku yang diberkati Tuhan, begitulah, seperti itulah Tuhan kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Sementara kita tinggal di dunia yang penuh dosa ini. Sementara kita terus percaya kepadanya. Sementara kita terus berharap dan memohon keteguhan hati, keteguhan rohani menjadi milik kita. Maka Tuhan kita, Roh Kudus, terus memoles kita, terus membentuk kita sampai sempurna seperti yang diharapkan, yang dirindukan
oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Terus memiliki kehidupan kerohanian yang bertumbuh dalam segala hal ke arah Kristus. Dan hidup untuk memuliakan Dia adalah polesan-polesan akhir yang harus terjadi dalam hidup kita. Sementara kita masih hidup, kapan saja, di rumahkah kita, di sekolah, di kantor, atau di mana saja, Roh Kudus memoles kita. Roh Kudus membentuk kita semakin serupa dengan kehendaknya, semakin serupa dengan tabiat Kristus. Saudaraku, sekalipun ada saat atau ada masa-masa di mana kemunduran terjadi, kemunduran rohani kita terjadi, kita sebagai umat Kristus, sebagai umat Allah yang percaya kepadanya, janganlah membuat kita berkecil hati. Karena kita adalah milik Tuhan. Kita bukan milik kita sendiri. Kita tidak bisa berjalan seturut dengan kehendak Tuhan hanya bersandar kepada pengetahuan kekuatan kita. Tetapi kita bersandar memohon pertolongan Tuhan melalui Roh Kudus untuk selalu menuntun, mengiringi kehidupan kita. Roh Kudus terus menolong. Untuk apa, saudara-saudara? Untuk membentuk kita hingga mencapai kesempurnaan tabiat seperti yang dikehendaki oleh Kristus, oleh Yesus Kristus. Kalau kita punya Alkitab, saya yakin saudara-saudara punya Alkitab. Kita boleh buka Alkitab kita yang terdapat di dalam kitab Efesus 4 ayat 13 sampai 16. Efesus 4 ayat 13 sampai 16. Ayat 13 bunyinya demikian. Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Ayat 14. Sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Ayat 15. Tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih kita, bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Ayat 16, daripadanya lah seluruh tubuh yang rapih tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya, sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya dalam kasih. Tentu semua kita, saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, memperhatikan akan firman ini. Seorang Paulus melihat umat Allah, umat Tuhan di dalam Efesus, bagaimana mereka seharusnya boleh bertumbuh. Kalau kita baca ayat sebelumnya, ayat 12b, yang sesungguhnya akan menerangkan ayat seterusnya. Dikatakan di sana untuk pembangunan tubuh Kristus. Bagaimana umat Allah, saya dan saudara, dibangun menjadi tubuh Kristus yang sempurna. Nah, kalau kita lihat dalam firman Tuhan di ayat 13 sampai 16 ini disampaikan kepada kita, tubuh Kristus itu harus dibangun, dibentuk, dipoles sampai Yesus datang. Maka timbul pertanyaan bagi semua kita. Apa alat ukur dalam sebuah proses umat Allah yang bertumbuh? Bagaimana kita bisa bertumbuh dengan baik? Ini menjadi pertanyaan bagi kita. Nah, kalau kita lihat, saudaraku yang diberkati oleh Tuhan,
Alat ukur pertumbuhan rohani yang disorot oleh Paulus dalam kitab Efesus ini lebih secara kualitas. Kualitas rohani, kualitas iman, kualitas dari kehidupan seorang atau mereka yang mengaku percaya kepada firman sebagai penuntut hidup mereka. Itu kelihatan. Itu kelihatan dalam kehidupan mereka setiap hari. Melalui perkataan mereka, tindakan mereka, bahkan pikiran mereka. Itu harus kelihatan karena mereka dibentuk oleh Kristus. Dibentuk menjadi bagian tubuh Kristus yang mengarah kepada sempurna. Seperti yang Tuhan, yang Yesus rindukan bagi semua umat Allah. Nah, kalau kita baca kembali di ayat 13. Kita boleh buka Alkitab kita, ayat 13. Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah. Kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Nah, saudaraku yang diberkati Tuhan, Paulus menyoroti kualitas hidup, kualitas kerohanian umat Allah. Tetapi Paulus tentu saja tidak menjadi anti terhadap pertumbuhan jemaat secara jumlah, secara kuantitas. Tentunya umat Allah atau seorang Rasul Paulus bersuka cita dengan bertambahnya jumlah daripada orang-orang percaya. Tetapi di sini, di dalam Efesus 4 ayat 13 sampai 16 ini, Paulus mengharapkan, menyampaikan kepada umat di Efesus supaya pertumbuhan mereka tidak hanya dari segi jumlah, tetapi juga kualitas rohani yang baik, kualitas rohani yang bertumbuh. Nah, di sini dari indikator pertumbuhan di ayat 13 yang kita sudah baca akan firman Allah, terlihat bahwa pertumbuhan yang diharapkan oleh Tuhan, yang diharapkan oleh Tuhan melalui firman-Nya, yang disampaikan oleh Paulus kepada jemaat di Efesus, diharapkan pertumbuhan yang seimbang. Kalau kita perhatikan di ayat 13, di sana ada dua unsur pertumbuhan. Unsur yang pertama adalah unsur pengetahuan akan kebenaran Allah. Yang kedua adalah unsur karakter, tabiat kita. Apakah semakin bertambah hari, semakin serupa dengan tabiat Kristus. Ada dua unsur. Pengenalan yang dibicarakan bukan hanya sekedar intelektual. Kita tahu firman Allah. Kita hafal banyak ayat-ayat dalam firman ini. Atau barangkali Alkitab ini dari Kejadian sampai Maleakhi, dari Matius sampai Wahyu, kita sudah baca berulang-ulang. Itu namanya pengenalan secara intelektual dan pengetahuan yang benar. Tetapi Paulus meminta kepada jemaat Efesus supaya pengenalan mereka akan Yesus tidak hanya berbicara pengetahuan, pengenalan secara intelektual, tetapi Paulus mengharapkan umat Allah mengenal Kristus secara personal. Itulah yang dikatakan di ayat 13 ini, kepenuhan Kristus. Kepenuhan Kristus. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, teologi bukan hanya segudang teori, tetapi perspektif dan pedoman yang dihidupi. Kita percaya ini firman Allah. Kita percaya Yesus adalah juru selamat kita. Kita percaya Roh Kudus akan menuntun kita. Bukan hanya memahami akan firman Allah, tetapi Roh Kudus juga akan menolong kita, membantu kita, menyempurnakan kita, menghidupkan akan firman Allah.
ada kesesuaian antara pengetahuan, hati, dan aksi, tindakan kita. Kita mengetahui firman Allah, kita mengetahui pesan Yesus kepada kita, supaya seimbang. Itu kelihatan di dalam pertumbuhan kerohanian kita. Dan itulah yang diharapkan oleh Yesus Kristus dalam kehidupan semua orang yang percaya kepadanya. Ada satu komentator Alkitab berkata demikian. Orang Kristen harus berhati-hati agar mereka menjaga hati mereka dengan segenap ketekunan. Mereka harus menumbuhkan kecintaan untuk belajar firman Allah. Mereka harus belajar mencintai, menghargai akan pengorbanan Kristus kepada mereka. Mengapa ini disampaikan, saudara-saudara? Banyak orang saat ini yang mengaku percaya kepada Tuhan, yang mengaku percaya bahwa Alkitab ini, firman ini adalah firman Allah. Tetapi mereka tidak mau mengasingkan waktu, tidak mau merencanakan, menetapkan waktu kapan mereka mengizinkan, membiarkan Tuhan berbicara kepada mereka melalui firman Allah. Melalui doa, penyerahan yang mereka sampaikan kepada Tuhan mereka. Banyak tampaknya menyesali momen-momen, saat-saat, atau waktu yang dihabiskan untuk belajar firman Allah. Untuk berdoa, seolah waktu yang digunakan untuk hal tersebut nampaknya hilang percuma. Terlalu banyak waktu tersita untuk belajar firman Allah. Biarlah cukup berdoa, biarlah baca satu firman, lalu bersyukur kepada Tuhan. Bukankah itu sudah cukup? Tetapi, saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, dimanapun kita berada saat ini, kalau kita secara pribadi maupun secara komunitas bertumbuh dewasa dalam Kristus, kita menggunakan waktu belajar firman Allah, berdoa kepada Tuhan, memohon tuntunan Tuhan, memohon kuasa Roh Kudus menuntun kita supaya firman yang kita baca, yang kita pelajari tidak hanya menambah wawasan kita, tapi membuat kita merasakan bahwa belajar firman Allah, berdoa adalah satu kebutuhan bagi setiap orang yang mengaku percaya kepada Tuhan. Saya berharap, katanya saudara-saudara, saya berharap Anda semua dapat melihat hal-hal ini dalam terang yang Tuhan inginkan untuk Anda. Karena Anda menjadikan kerajaan sorga akan memberikan kekuatan untuk semua kemurahan hati Anda. Mendisiplin pikiran untuk memikirkan hal-hal sorgawi. Akan menempatkan hidup dan kesungguhan dalam semua upaya kita. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, dimanapun kita berada, apapun kegiatan kita, kita sebagai umat yang mengaku percaya kepada Tuhan, firman Allah menjadi kesukaan kita. Firman Tuhan menjadi penuntun hidup kita. Firman Tuhan menjadi penuntun bagi kita supaya kita memiliki pikiran yang disiplin, memiliki hidup yang sungguh-sungguh, memiliki hidup yang penuh sukacita, di mana kita percaya Tuhan selalu menuntun kita. Satu kalimat disampaikan penulis ini, kita masih kerdil dalam pencapaian spiritual. Mengapa, saudara-saudara? Hal yang pertama dalam pengetahuan akan firman Allah tidak kita peroleh
dengan hubungan yang rutin, dengan hubungan yang intens kepada Halik kita, kepada Allah kita, melalui belajar firman Allah, melalui merenungkan firman Allah secara pribadi, maupun doa-doa penyerahan kita, supaya kita dikuasai, dituntun oleh Roh Kudus setiap harinya. Keseimbangan Paulus menyampaikan kepada kita. Keseimbangan tidak mengaburkan penekanan Paulus pada aspek doktrin atau pengajaran. Tetapi di ayat 13, Efesus 4 ayat 13 ini, bukan mengarah kepada perasaan sebagai orang Kristen, tetapi kepada ajaran, di mana iman akan bertumbuh di dalam kehidupan seorang yang mengaku percaya kepada Tuhan. Kata iman dan kesejajaran dengan pengetahuan yang benar. Mengapa kita harus mengetahui yang benar? Kita harus belajar firman Allah. Bagaimana supaya kita memiliki tuntunan Tuhan yang benar? Kita harus belajar firman Allah. Bagaimana supaya kita boleh memahami, menghidupkan firman Allah? Tentunya kita memohon kepada Tuhan, supaya Tuhan menolong kita hidup seturut dengan yang dikehendaki oleh Tuhan. Nah, kembali kita kepada firman Tuhan yang terdapat di Efesus 4 ayat 14. Apa sesungguhnya yang diantisipasi oleh Paulus supaya tidak terjadi kepada mereka umat-umat Allah? Kalau kita baca di ayat 14 itu, disampaikan mengantisipasi ajaran sesat. Nah, walaupun guru-guru juga mengajarkan gaya hidup yang tidak bermoral, tetapi bahaya utama terletak pada ajaran mereka. Paulus menyampaikan, apapun kata orang di luar sana, apapun ajaran orang yang berlawanan dengan firman Tuhan, itu tidak menjadi masalah bagimu kalau kamu secara pribadi terus terhubung dengan Tuhan. Terus berdoa kepada Tuhan. Terus menggunakan waktu, mengasingkan waktu, mempelajari firman Tuhan. Karena pertumbuhan rohani secara pribadi maupun jemaat harus diawali dengan hubungan yang dekat kepada Tuhan melalui firman-Nya. Jika saudara dan saya mengalami pertumbuhan pengetahuan akan firman Allah yang baik, maka kita akan terhindar dari bahaya kesesatan atau bahaya yang akan mengganggu, menjatuhkan iman kita. Kalau kita mau bertumbuh di dalam pengetahuan. Ini menjadi perlu sekali bagi kita. Bila mana kita mau bertumbuh sebagai umat-umat Allah. Bagaimana kita bisa bertumbuh secara seimbang? Ini menjadi pertanyaan juga bagi kita. Bagaimana caranya? Cara yang pertama disediakan di dalam ayat yang ke-15. Kalau kita baca di ayat yang ke-15. Efesus 4 ayat 15. Apa dikatakan di sana? Dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih kita, bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Ini saudara-saudara. Kalau kita baca dalam terjemahan yang lain, lebih mudah, mungkin lebih mudah kita mengerti. Ya. Boleh bertumbuh kepada Kristus dalam segala hal. Artinya, saudaraku yang diberkati Tuhan, siapapun kita, apakah seorang pendeta, apakah para penatua, apakah mereka dimanapun berada, atau apapun jabatan kita, apapun yang kita lakukan, apapun pekerjaan kita, semua kalau dikuasai Roh Kudus, semua itu berjalan seturut dengan firman Allah. Karena apa? Seperti dikatakan di ayat sebelumnya, bila mana umat Allah, bila mana mereka yang mengaku percaya kepada Yesus dipenuhi
akan firman Allah, maka mereka akan bertumbuh mengarah kepada Dia, kepada Kristus yang adalah kepala. Kebenaran di dalam kasih. Nah, kita lihat saudara-saudara bahwa umat Allah bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia karena firman Tuhan telah mendiami hati dan pikiran mereka. Pertumbuhan yang seimbang hanya bisa dicapai bila mana firman Allah ini menjadi kesukaan bagi kita. Bila mana firman Allah ini kita jadikan menjadi penuntun bagi kita. Tetapi tidak cukup hanya mengetahui apakah itu firman Tuhan. Kita juga harus meminta kuasa, meminta tuntunan melalui Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Berani hidup seperti Yesus. Rindukan bagaimana umatnya harus hidup. Yesus tidak pernah berhenti berbicara, mengingatkan semua murid-muridnya pada saat dia berada di dunia ini. Dan saat ini juga saudara-saudara, Roh Kudus tidak pernah berhenti bagaimana supaya umatnya tidak melupakan firman Tuhan, tidak lupa berdoa, dan tidak peka terhadap firman Tuhan di dalam kehidupan mereka. Umat Allah yang dipenuhi dengan pengetahuan firman Allah. Umat Allah yang menggunakan waktunya berkomunikasi dengan Tuhan. Mereka menjadi orang-orang yang berani melakukan kehendak Tuhan. Mereka menjadi orang-orang yang berani mendahulukan Tuhan dari segala keinginan mereka. Mereka yang mau mengorbankan keinginan mereka karena itu berlawanan dengan apa yang Tuhan rindukan, Tuhan inginkan bagi mereka. Pengetahuan yang benar akan firman Allah yang dimiliki oleh umat Tuhan akan mempengaruhi kehidupan mereka setiap hari. Di mana saja mereka berada. Itu menjadi kesukaan bagi mereka. Dimanapun kita berada, saudaraku yang diberkati Tuhan. Alkitab ini, firman ini menjadi kesukaan, menjadi kerinduan yang paling besar di dalam kehidupan kita. Lalu apa cara yang kedua? Bagaimana supaya pertumbuhan kerohanian dari umat Tuhan, dari orang-orang yang percaya kepada Yesus. Cara yang kedua diterangkan, disampaikan di ayat ke-16. Tidak mengherankan, pertumbuhan bisa terjadi dengan baik. Pertumbuhan terjadi bukan hanya karena diikat oleh Kristus sebagai kepala, tetapi juga karena setiap umat memainkan peranannya masing-masing. Kalau secara pribadi, saya menggunakan waktu bersama dengan Tuhan mempelajari firman ini, menggunakan waktu berdoa, berserah kepada Tuhan, memohon kepada Tuhan supaya Roh Kudus menuntun hati dan pikiran kita. Maka saya pun, saudara-saudara pun, di mana saja kita berada, menjadi komunitas Kristen, menjadi satu kelompok, akan bertumbuh bila mana kita berperan. Bila mana kita menjalankan fungsi kita. Tuhan akan menolong kita. Tuhan akan menyempurnakan iman kita. Kalau saudara-saudara punya versi Alkitab New International Version, mungkin lebih mudah menolong kita memahami apa maksud daripada ayat 16 ini. Ketika setiap bagian melakukan pekerjaannya, karena setiap bagian melakukan pekerjaannya sendiri atau pekerjaan khususnya sendiri. Setiap kita orang yang percaya kepada Tuhan, memahami firman Allah, mengetahui firman Allah, dan hubungan kita kepada Tuhan selalu terhubung melalui doa-doa kita. Apa
yang dirindukan oleh Tuhan. Kita secara pribadi maupun keluarga, ada suami dan istri, ada anggota keluarga lainnya, atau di satu kelompok, di satu komunitas Kristen kita berada. Semua orang-orang yang belajar akan firman Allah, yang selalu terhubung dengan Tuhan melalui doa mereka, melalui meditasi mereka akan firman Tuhan, mereka akan menjalankan fungsinya masing-masing. Sehingga pertumbuhan pembangunan tubuh Kristus itu, proses pertumbuhannya, proses pembentukannya akan terus berjalan dengan baik. Mengapa, saudara-saudara? Karena secara pribadi, secara individu, maupun secara kelompok, orang-orang yang percaya kepada Tuhan selalu terhubung kepada Tuhan. Melalui pengetahuan mereka akan firman Allah, melalui tabiat mereka yang dibentuk oleh pengetahuan, yang dibentuk oleh tuntunan Roh Kudus, menjadi bagian kehidupan mereka setiap saat. Apapun, saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, apapun usaha yang boleh kita buat untuk melengkapi pertumbuhan kerohanian kita, kalau itu hanya sekedar alat-alat saja, hanya sekedar menunjukkan bahwa seseorang percaya kepada Kristus, tetapi kalau itu tidak diikuti dengan kehidupan, dengan unsur yang kedua, yaitu tabiat Kristus, maka pertumbuhan itu tidak akan pernah kelihatan, tidak akan pernah dipertontonkan melalui kehidupan seorang umat Allah yang berkenan kepada Tuhan. Masing-masing kita punya peran, masing-masing kita punya tanggung jawab. Seorang yang dekat dengan Tuhan, seorang yang percaya dengan Tuhan, dia akan berbuat apa yang boleh dia lakukan, supaya bukan hanya dia yang bertumbuh secara rohani, tetapi orang-orang di sekitarnya juga akan bertumbuh secara rohani. Ayat 16 ini, ayat yang terakhir dalam pelajaran kita, dalam firman Tuhan pada malam ini, mengingatkan kita, masing-masing orang menempati posisi yang khusus dalam tubuh Kristus. Tidak ada kita yang dilebihkan. Semua kita, anak-anak, orang muda, orang tua, siapa saja kita, semuanya kita adalah khusus bagian dari tubuh Kristus. Masing-masing kita menggunakan tanggung jawab kita, menggunakan peran kita, sehingga kita boleh bertumbuh sebagai umat Allah. Saudaraku yang diberkati Tuhan, ada banyak orang yang mengaku percaya kepada Kristus, yang mengaku pengikut Kristus, tetapi sesungguhnya dia merana, dia tidak merasakan satu kehadiran, satu kuasa Allah dalam hidupnya. Kenapa? Karena dia tidak terhubung dengan Tuhan, tidak terhubung secara pribadi kepada Tuhan, dan juga tidak terhubung secara rohani kepada orang-orang di sekitarnya yang mengaku percaya kepada Tuhan. Jika umat Allah, jika saya dan saudara ingin terus bertumbuh dewasa dalam Kristus, ada istilah reproduksi rohani. Reproduksi rohani harus direncanakan dan dilakukan secara intensional. Tidak berhenti, ada usaha, ada rencana. Bagaimana saya secara pribadi hari ini lebih baik, hari ini lebih dekat kepada Tuhan daripada kemarin. Itu bisa terjadi kalau saya berserah kepada Tuhan. Itu tidak boleh saya peroleh, tidak bisa saya peroleh kalau saya bergantung kepada pikiran saya sendiri. Tetapi firman Tuhan dalam kitab Efesus ini, khususnya di ayat 13 sampai 16, menyampaikan kepada kita, umat Allah tidak boleh hanya mengetahui firman Tuhan, tetapi mereka harus membiarkan, mengizinkan ada perubahan yang signifikan. Masing-masing pribadi, masing-masing kita secara personal harus melihat diri kita.
Apakah hari ini, minggu ini, bulan ini, atau tahun ini saya lebih dekat kepada Tuhan? Tabiat saya lebih serupa dengan Tuhan dari sebelum-sebelumnya atau tidak? Kita bersyukur kepada Tuhan. Kita bersyukur Roh Kudus senantiasa menolong kita, senantiasa mau membentuk kita menjadi orang-orang yang diberkati oleh Tuhan. Orang-orang yang dimampukan hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Siapapun kita, sebagai orang yang percaya kepada Kristus, kita harus terhubung dengan Tuhan. Kita harus berpartisipasi. Tidak bisa membiarkan Roh Kudus bekerja sendiri. Roh Kudus pun meminta kita supaya kita menggunakan peran kita sebagai umat Allah, di mana Tuhan memberikan akal budi kepada kita, di mana Tuhan memberikan kebijaksanaan, kepintaran, kemampuan untuk mengetahui mana yang baik dan mana yang salah. Kita belajar firman Allah, kita ketahui mana yang baik, mana yang salah, mana yang benar, mana yang salah, mana yang kita ikuti dan mana yang kita tidak ikuti. Kalau kita bertumbuh ke arah Kristus yang adalah kepala tubuh itu, maka firman Allah, kehidupan yang semakin berkenan kepada Tuhan menjadi bagian kita. Dengan inilah, dengan firman yang terdapat dalam Efesus 4 ayat 13-16 ini, gereja, saya sendiri, dan saudara-saudara juga dimanapun berada, akan bertumbuh dengan baik ke arah Kristus yang adalah kepala kita. Inilah firman Tuhan pada saat ini. Saya sampaikan di dalam nama Yesus Kristus. Tuhan memberkati kita semuanya. Amin.